Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumaiti Sabri, saya CGP Angkatan 11 dari Kota Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Saya akan mendefinisi budaya positif. Untuk tugas saya Angkatan 11 dari Kutai Kartanegara. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu terbagi tiga. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Itu tiga motivasi perilaku manusia. Ada keyakinan kelas atau sekolah yang telah kita laksanakan. Ini ada contoh keyakinan kelas sekolah. Keyakinan kelas 6, hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Keyakinan kelas ini menggunakan kalimat-kalimat positif, tidak ada kata tidak dan jangan. Ini contoh dari keyakinan kelas. Ada kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia mempunyai kebutuhannya. Ketika seorang peserta didik melakukan suatu petualangan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ini kebutuhan dasar manusia itu pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Semua ini kita punya dari semua kebutuhan dasar manusia. Dalam studi kasus, Ibu Lina wali kelas 5 sedang bingung menghadapi ulah salah satu peserta didiknya yang di kelas bernama Beni. Beberapa anak telah mengeluhkan Beni sering meminta bekal makan siang mereka dengan terpaksa. Jika Anda menghadapi seperti Ibu Lina, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Beni melakukan ini? Alasan Beni yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Beni
ini adalah bertahan hidup atau survival. Alasan kedua, karena dia merasa senang temannya menjadi perhatian, dia menjadi perhatian. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi dia mencari perhatian dengan temannya. Fungsi kontrol restitusi. Di antara kelima positif kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menjadi seorang manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat merasa bersalah, bukan sebagai teman, atau bukan sebagai pemantau. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Ini tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, yaitu menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas yang gagal ke arah identitas yang sukses. Ini contoh menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu guru tidak tertarik dengan mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, maka kamu sudah bersikap baik pada dirimu sendiri. Ini menstabilkan identitas. Jika anak itu punya masalah, pertama ini tahapannya dari segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi semua kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenal dan mengakui kebutuhan anak atau peserta didik. Ini tahapan yang kedua dari segitiga restitusi. Ini contohnya ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Maukah kamu belajar cara yang lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Ini tahapan kedua dari segitiga restitusi. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan ya Bu, cuman kita tidak mengerti ini termasuk yang mana. Ternyata di guru penggerak ini diulas Bu. Yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada peserta didik atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengkaitkan keyakinan dan tindakan yang salah. Ini contohnya. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini sebelumnya mungkin kita buat kesepakatan kelas ya Bu, sehingga kita bisa menanyakan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu tentang segitiga restitusi disiplin positif. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Delstani. Saya mau bertanya, apakah segitiga restitusi bisa dilakukan di kelas rendah? Iya Ibu, segitiga restitusi bisa dilakukan di kelas rendah dengan menggunakan 3 tahapan